Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dan amal, dua hal yang saya rasa kita semua sepakat tidak bisa dipisahkan. Bagaimana Islam memandang ilmu dan amal ini? Iya. Tafadhol. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilmu dan amal. Dua kalimat yang tak bisa dipisahkan, dua kata yang tak bisa dijauhkan. Kenapa? Karena buah dari ilmu itu adalah amal. Dan akar dari amal itu adalah ilmu. Buah dari ilmu adalah amal. Akar dari amal itu adalah ilmu. Betul. Maka di dalam pepatah bahasa Arab kita mendengarkan kalimat al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Maka landasan ketika kita hidup penting kita menghadirkan ilmu di dalamnya. Dan ini juga prasyarat utama. Salah satunya jika kita ingin diangkat derajatnya dalam hidup, kata Allah dalam Al-Quran, salah satunya pakai ilmu. Maka disebutkan di dalam ayatnya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat siapa? Orang beriman di antara kamu sekalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Maka nanti begini, makin tambah ilmunya, makin meningkat imannya. Makin meningkat imannya, makin banyak amalnya. Makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Saya ulangi nih, makin tambah ilmunya, makin meningkat imannya. Ada orang yang iman itu kan punya sifat naik turun ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman naik dengan ketaatan, iman turun dengan kemaksiatan. Nah, jika iman kita ingin terus stay dalam puncak terbaiknya, dalam tracknya, maka ilmu jadi ilmu tuh jadi pelumasnya gitu, jadi bahan bakarnya yang bisa menguatkan bahwa oh iya, kita tahu keutamaan ini, kita tahu keutamaan pahala ini, amalan ini, gitu kan? Kalau aku lakukan ini akan begini, akan begini. Jadi itu yang dibutuhkan adalah ilmu. Maka orang makin bertambah ilmunya, makin meningkat imannya. Maka mohon maaf ya, ilmu yang kita dapatkan itu jangan menjadikan kita sombong, tapi harus menjadikan kita makin rendah hati, yang pada akhirnya mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan membuat kita bahwa jadi serba tahu apapun gitu ya, bukan. Tapi justru dengan ilmu itu kita makin paham, makin sadar. Oh iya ya, kita ini lemah, kita ini nggak tahu apa-apa, kita itu memiliki tujuan hidup yang jangka panjang, yaitu bertemu dengan Allah, mendapatkan ridhonya Allah, masuk dalam surganya Allah. Jadi makin dia berilmu, makin meningkat iman. Dikasih nikmat makin syukur, dikasih ujian makin sabar, ketika beramal makin ikhlas, ketika ada takdir makin ridho gitu. Ini kan ada karena ilmu tadi. Betul. Maka bertambahnya ilmu, meningkatnya iman. Nah, makin imannya meningkat, maka makin dia rajin beramal. Dan amalnya dilandasi dengan iman, maka jadi amal soleh. Setiap amal yang dilandasi dengan iman karena Allah, berarti itu jadi amal soleh. Maka dia sibuk beramal. Nah, dari amalnya itu nanti berdampak pada akhlak yang indah. Maka kembali kepada poin tadi, ilmu dan amal adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Orang dikatakan berilmu, benar ilmunya jika dia mengamalkan ilmunya. Orang dikatakan amalnya, benar amalnya kalau dia pakai ilmu. Ada landasan ilmu. Ada landasan ilmu. Betul. Ahilman, ini menarik ya. Kalau kita bicara spesifik terkait ilmu agama, kan skupnya, dimensinya luas sekali. Nah, buat kita yang mungkin awam, baru hijrah misalnya gitu ya, ingin belajar untuk memperdalam agama. Di antara banyak ilmu agama yang ada gitu, kira-kira ada nggak sih mungkin hal-hal yang paling dasar yang harus kita pegang terlebih dahulu dan itu wajib sifatnya? Wajib sifatnya. Iya. Kalau kita bicara tentang fondasi bangunan Islam ya, ada 3 prinsip atau 3 fondasi yang harus kita miliki. 1, bab akidah.
Ya. 2 bab syariah, 3 bab akhlak. Akidah itu bicara tentang keterikatan kita dengan sang pencipta kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ilmunya? Ilmu tauhid. Ya. Jadi fondasinya akidah, ilmunya ilmu tauhid. Kita belajar mengesahkan Allah. Kita belajar sifat-sifat Allah. Kita belajar nama-nama Allah di Asmaul Husna. Kita belajar tentang bagaimana cara mendekatkan kita dengan Allah. Nah, itu babnya ilmu tauhid. Bahwa tiada apapun di dalam hati kita kecuali Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang berhak kita sembah selain Allah. Tidak ada yang berhak kita ibadahi selain Allah. Jadi itu kudu nancap betul. Ya, kita pahami betul akidah, ilmunya tauhid. Yes. Nanti ada bab yang kedua namanya syariah. Ilmunya fikih. Ya, hukum-hukumnya Hukum-hukumnya apa? Ya. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, halal, haram gitu ya. Kita pelajari hubungan kita dengan makhluknya, dengan manusia, gitu kan? Nah, ini dipelajari. Ya, ada fikihnya nanti. Nah, ada yang ketiga, akhlak. Kita belajar estetika dalam kehidupan ini. Etika. Ilmunya apa? Tasawuf. Melibatkan hati di dalamnya. Jadi kalau guru saya mengibaratkan akidah, syariah, akhlak itu seperti perjalanan hidup. Akidah itu tujuan. Oke. Iya. Syariah itu jalan. Akhlak itu rambu-rambu. Oh, setuju, iya. Oke. Orang tahu tujuan, tapi nggak tahu jalan. Aduh, tersesat. Mungkin nggak akan nyampe. Iya, bisa nggak akan nyampe. Iya kan? Orang tahu jalan, tapi nggak tahu tujuannya mau kemana. Apa aja ditabrak, misalnya. Yang gitu ada ya. diturunin supir taksi biasanya. Betul. Jadi kalau kita ditanya mau kemana, terserah bapak aja, pasti diturunin. Iya, betul. Tujuannya tahu, jalannya hafal, tapi rambu-rambu lalu lintasnya di apa? Nggak dipatuhi dengan baik. Apa yang terjadi? Sangat berbahaya. Celaka dan seterusnya. Maka 3 pondasi ini harus ada. Akidah, ilmunya tauhid, syariah, ilmunya fiqih, akhlak, ilmunya tasawuf. Maka 3 ilmu ini harus kita pelajari. Dan itu sebenarnya untuk proses mempelajari 3 konsep itu juga luar biasa. Artinya panjang ya. Berproses. Berproses.